Sahabat jaga budaya, siapa yang tidak tahu dengan bangunan candi? Seringkali kita melihat candi hanya dari bentuk kasarnya saja, termasuk keindahan ornamen yang dipahatkan. Padahal sebenarnya perletakan ornamen tidak boleh sembarangan dan ada alasan-alasan tertentu. Asu, ya, asu. Asu merupakan bahasa Jawa dari anjing, dan nama ini disematkan sebagai nama candi di Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Magelang. Candi Asu Sengi ini nampaknya kurang menjadi minat untuk dikunjungi. Saya melihat di sosmed sangat jarang pengunjungnya, apalagi yang selfie seperti pada candi-candi lainnya. Apakah karena bentuknya yang tidak sempurna? Apakah karena lokasinya? Atau apakah karena ornamennya yang tanggung? Sahabat semuanya, cari posisi rileks, pasang headset, dan sahabat jaga budaya, secara kasat mata candi ini candi yang tidak ada kepastian atau sumir informasinya, baik tentang latar belakang agamanya dan masa pembangunannya. Ada yang berpendapat masa pembangunannya dikaitkan dengan temuan prasasti Sri Manggala yang ditemukan di dekat candi. Tapi seberapa dekat dan di mana belum ada keterangan pasti. Dan apakah dapat dikaitkan dengan candi ini? Sahabat jaga budaya, kali ini mari kita bedah sedikit tentang bentuk dan ornamen candi Asu ini. Saya akan mencoba membedah masalah tersebut dengan pendekatan bentuk ornamentasinya. Semoga bisa nyambung ya. Ornamen ini merupakan karya seni yang sengaja dibuat untuk menambah nilai-nilai estetis tentunya. Dalam bangunan candi seringkali kita jumpai motif hias seperti geometris. Motif geometris ini merupakan motif tertua dengan bentuk garis lengkung, segitiga, sekimpat, meander, dan sebagainya. Motif hias floral merupakan motif tumbuhan yang mungkin dulunya ada di sekitar candi. Kemudian juga motif fauna yang merupakan penggambaran wujud binatang. Selain itu juga seringkali didapatkan dengan wujud motif hias manusia, motif yang penggambarannya mengacu pada figur-figur manusia. Dari berbagai penelitian, tipe morfologi candi dapat diklasifikasikan periode perkembangannya sebagai periode klasik tua dengan masa hingga tahun 800 Masehi, kemudian klasik tengah dengan masa 800 sampai 1200 Masehi, dan klasik muda dengan masa perkembangan sekitar abad 1200 sampai 1400 Masehi. Kita anggap saja ornamen adalah motif hias atau suatu model atau gaya. Dan seperti kita ketahui bahwa model atau gaya ini pasti memiliki masa-masa perkembangannya. Meskipun biasnya adalah bahwa suatu model atau gaya akan selalu berputar, tenggelam, dan muncul lagi. Sahabat jaga budaya, mari kita eksplor satu persatu bentuk dan ornamen candi Asu ini. Bagaimana atau bagian mana yang dapat memberikan petunjuk akan sesuatu di candi ini. Ini adalah makara. Makara ini bersifat struktural karena merupakan bagian dari anak tangga candi dan struktur pintu masuk candi. Makara ini merupakan perwujudan yang bisa dikatakan sebagai monster laut. Namun kita lihat di sini terdapat jejak yang baru berbentuk pola dasarnya saja. Antefik. Antefik merupakan hiasan atau mahkota segitiga, tumpal berjajar tiga, dan motif sulur-suluran. Antefik biasanya diletakkan di perbatasan atau list yang memisahkan antara bagian candi. Dan ini adalah perigi atau yang sering dikenal dengan sumuran candi. Perigi di Candi Asu ini memiliki kedalaman sekitar 3 meter
Dan ketika nanti candi sudah jadi, maka bentuk perigi ini tidak akan tampak karena akan ditutup dengan lantai gerbagraha, dan di atasnya lagi akan diletakkan pedestal, astana, dan arca. Perigi ini berfungsi untuk meletakkan kotak peribih yang berisi peribih, dan peribih ini adalah inti suatu candi, dan nantinya secara struktur akan mempengaruhi bentuk dari pondasi, kaki, tubuh, cungkup, hingga ke muncaknya. Dan ini adalah pilaster. Pilaster merupakan motif berupa tiang atau kolom. Ornamen ini dikategorikan sebagai elemen estetis saja, meskipun memberikan kesan struktural. Motif pilaster ini ditemukan muncul pada era masa klasik tua, klasik tengah, dan klasik muda. Dan di antara pilaster ini terdapat panel dengan motif hias kertas tempel atau ornamen dengan bentuk yang diulang-ulang. Relief Ghana. Relief Ghana digambarkan dengan sikap yang khas, yaitu posisi tangan sedang menyangga dan dengan bentuk yang naturalis. Motif Ghana ditemukan pada candi era klasik tengah atau sekitar abad ke-8 sampai abad ke-10. Perwujudannya dengan proporsi tubuh yang utuh dengan teknik pahat timbul. Dapat dilihat di sini ornamen pada sisi barat atau depan sudah lumayan ramai motifnya. Sedangkan pada sisi selatan ini masih polos. Bisa kita bandingkan juga motif hias di antara pilaster masih polos, yang seharusnya dipadatkan motif hias kertas tempel juga. Dan jelas ini bukan sesuatu hal yang disengaja. Dan ini adalah bagian bangunan sisi timur atau bagian belakang dengan motif hias yang sudah sebagian dipahat. Dan pada bagian tubuh bawah sudah dibuat batu dengan bentuk dasar, yang tentunya kalau dilihat bentuknya merupakan calon dari antefik. Profil molding. Profil molding ini bersifat struktural. Pada profil ini juga dapat menjadi petunjuk model atau gaya masa perkembangannya. Pada masa klasik tua memiliki bentuk profil yang lebih polos dan dengan minim ragam hias. Sedangkan pada profil pada masa klasik tengah memiliki bentuk profil yang ramai. Terdapat berbagai macam ragam hias dan memiliki kesan bentuk yang tambun dan kokoh. Sedangkan profil molding pada masa klasik muda memiliki bentuk profil yang setipe namun berlapis banyak, dan dari segi ragam hiasnya tidak seramai pada masa era klasik tengah. Jika melihat dari bentuk profilnya, maka Candi Asu ini memiliki atau masuk dalam profil masa klasik pertengahan. Sahabat Jaga Budaya, dari sedikit pembedahan bentuk dan ornamen tadi dapat digambarkan bahwa bangunan Candi Asu ini merupakan bangunan yang belum jadi, yang tentunya dikarenakan berbagai faktor yang saat ini masih sangat argumentatif. Berdasarkan profil molding atau profil pada kaki cenderung berkembang pada masa klasik pertengahan, yaitu masa tahun 800 sampai 1200 Masehi. Dan tentunya dalam hal ini pada periode Jawa Tengah, yaitu sekitar abad 9 Masehi. Selain itu juga adanya relief Ghana yang dapat menjadi petunjuk bahwa perkembangan relief Ghana ini berkisar pada abad 8 sampai 10 Masehi atau masuk dalam klasik tengah.
Sahabat Jaga Budaya, saya akan memberikan atau mencoba memberikan informasi dari sisi bentuk bangunannya untuk menduga latar belakang keagamannya. Pada candi Hinduisme memiliki kecenderungan dengan perigi atau sumuran yang dalam, meskipun pada candi kecil sekalipun. Hal ini nantinya akan mempengaruhi bentuk struktur di atasnya, yaitu bagian tubuh dan atapnya. Fungsi perigi ini untuk menyimpan pripeh akan terkait dengan perwujudan arca di atas lantai garbagahanya, dan di atasnya lagi terdapat cungkup, dan terakhir terkait dengan puncak candinya. Pripeh ini berfungsi sebagai akses mundi atau poros dunia, sehingga akan membentuk struktur bangunan seperti tiang tegak. Poros dunia akses mundi menjadi penghubung ketiga alam, yaitu alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Itulah mengapa sebagian besar candi Hinduisme lebih berbentuk ramping perwujudannya. Meskipun ketinggian Candi Asu belum diketahui dari perbandingan ukuran kaki candi dan sebagian tubuhnya yang masih ada, maka jika Candi Asu ini berbentuk utuh akan tampak wujud yang ramping. Sahabat Jaga Budaya, tidak ada habisnya untuk membahas suatu candi yang jika dibedah akan semakin penasaran. Tidak ada salahnya untuk membuat suatu analogi sepanjang memiliki argumen yang layak. Beginilah salah satu upaya pelestarian pekerja, senantiasa terbuka untuk wawasan yang baru.